banyak orang yang membicarakan bahwa oh kalau dulu mah banyak wali, kalau sekarang udah nggak ada, gitu ya. Dan itu kita sudah bantah dengan bantahan ulama yang dia seorang wali. Biarlah wali membantah perkataan itu, ya. Wali itu ciri-cirinya bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan imam ini menulis kitab Awariful Ma'arif. Awariful Ma'arif, kemarifatan dalam kemarifatan, kira-kira begitu. Ada lataiful latifah, ada yang halus daripada yang halus. Ini yang halus itulah di zamannya. Dan kita sudah membaca ungkapan beliau kalau cetakan ini Darut Taqwa yang ditahqiq kembali oleh Bilal Muhammad Hatim Saqa, ya. Ini recommended, ya. Silakan dicari cetakannya yang ini. Cuma kalau mahasiswa sih yang penting punya, walaupun yang komersial. Kalau ini gabungan komersial dan ilmiah. Ini masih jadi Darut Taqwa, tahqiqnya kayaknya mereka mulai ada transformasi ideologis, secara konsep mulai idealis, ya. Mulai idealis. Nggak asal laku gitu, yang penting laku, nggak. Bagi mereka sudah mulai ada bagaimana cara menyajikan barang yang berkualitas, ya. Toh ternyata barang berkualitas itu semakin dicetak semakin dicari. Coba tas 1M dibeli orang, aneh kan? Benar nggak? Jam, kalau jam saya kan jam-jam biasa aja, standar-standar lah. Paling mahal paling 10 juta gitu. Ya, kalaupun dikasih orang ada yang berapa puluh gitu, tapi itu dikasih orang. Tapi itu jam harga 3M kan, ngeri itu. Dibeli orang. Tas 10M ada ya? Ngeri, Masya Allah. Apalagi kalau itu kan, kalau antum beli rumah tuh berapa mobil, berapa rumah itu. Jadi haza huwa hazihi dunia, main-main lagi dunia, di main-main. Kita sebelumnya membaca halaman 154, ya. Jadi beliau mengatakan ini kaidah, la yazal fi kulli asrin wa zaman minhum ulama qaimuna bil haqq. Jadi wali Allah itu akan ada sepanjang masa. Ini sesuai dengan hadis Sahih Bukhari, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq. Sebelum outline dia. Sebelum outline, ya. Senantiasalah muncul di kalangan umatku ta'ifah, sekelompok orang zahirina 'alal haqq. Mereka tolong menolong dalam al-haqq hatta ya'ti amrullah, sampai datang amrullah. Amrullah, rahasia Allah, ya. Amrullah itu kalau hemat kita Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah. Maka kita dalam Haikal Ma'arif, Azatullah Amatullah Muhammad Abdullah Al-Mahdi Khalifatullah, kadang kita baca Al-Mahdi Amrullah, kadang kita baca Al-Mahdi Sirrullah. Lalu beliau mengatakan, falillahil hamdu ala ma hayya'a lil ibad min barakati khawasi hadratihi min ahli al-widad, wassalatu wassalamu ala nabihi wa rasuli Muhammadin wa ala ahli wa ashabil akramin al-abjad. Lalu menyebutkan apa motivasi menulis kitab ini. Motivasinya ini sudah saya baca juga sebagian. Ini ada di baris ke-5-nya, ke-6-nya, ya. Karena sudah dibaca sebagian, kita membaca bagian terpenting saja. Kenapa beliau menulis, ya? Baris ketiga dulu, hadani ala an adubba an hadhihi al-isaba bi hadhihi as-subaba, ya. Kenapa beliau tertarik kembali menulis tentang tasawuf? Di baris ke-6-nya, haitsu kathura al-mutasyabbihun, karena sudah banyak orang yang menyerupai sufi, menyerupai ahli ma'rifat, menyerupai ahli tarekat. Wakhtalafat ahwaluhum, padahal ahwal mereka bukan ahwal sufi, ya. Cuma gaya doang, baju doang yang sama, tapi akhlaknya sudah lain, ilmunya sudah lain. Bukan pakaian, ya, bukan sekedar pakaian kita bertasawuf itu.
wa tasattara bi zayyihimul mutasattirun wa fasadat a'maluhum. Tasattara bi zayyihim al mutasattirun, ada orang yang menggunakan performan mereka, simbol-simbol mereka. Itu sebabnya saya tidak punya baju khusus dalam tasawuf. Ada nggak pakaian khusus saya? Nggak ada. Kadang kita juga copot kopiah, karena bagi kita kopiah itu bukan lagi simbol. Kopiah ini sudah menjadi kopiah nasional. Sorban, ya ente sudah tahu sendirilah, orang bersorban akhlaknya bejat juga banyak, ya. Jadi sama aja lah. Sekarang itu urusan kolbu kita urus. Ya, tapi kalau kita baca sholawat kita pakai sorban, ya. Di sini kan pakai sorban, ya. Ngeri kali itu kalau Engku Muda Dayat pakai sorban tuh kayak gimana tuh, ya? Kayak ini Imam Bonjol kali, ya. Utasattara bizaihim, menggunakan atau menutupi aib dengan cara berbaju dengan baju mereka. Wa fasadat a'malum, tapi amal mereka rusak. Wa sabaqa ila qalbin man la ya'rif usul salafihim su'uzzan. Asbab itulah banyak orang su'uzzan. Jadi muncullah orang su'uzzan. Maka kita tidak menggunakan pakaian tertentu untuk membuka kajian tasawuf. Pakaian kita sederhana aja, sunnah Nabi pakai rida, kita pakai rida. Tutup kepala, kita tutup kepala seini aja. Kadang pakai kita gamis, kadang pakai serban, kadang ya sangat santai, nggak kaku. Kadang pakai baju batik, kadang baju kaos, kadang baju Ahok tuh, ya, baju apa tuh? Baju koko. Ya, kadang pakai baju Anies, ya kan? Kadang pakai baju Jokowi kita, ya, bebas lah, kita nggak ada masalah, ya, karena baju itu nggak ada agamanya. Sama dengan musik tidak ada agamanya, seni itu nggak ada agamanya. Agama itu orang yang make, ya. Wa kada la yaslam min waqi'atin fihim wa ta'anin. Jadi ternyata tuduhan terhadap para sufi tidak hanya hari ini. Hampir saja kata beliau tidak ada yang selamat para sufi di zaman itu daripada waqi'ah, cacian-cacian, tuduhan-tuduhan, wa ta'nin, ya, dan sikap untuk menuduh, ya, menyakiti. Dhannan minhu an hasilahum raji'un ila mujarrad rasbin wa takhassusuhum 'aidun ila mutlaq ismin. Apa penyebabnya? Karena tasawuf hanyalah simbol. Jika tasawuf itu cuma simbol, wiridan itu simbol loh, ya, hati-hati, ya. Antum baru bertarekat belum tentu sufi. Maka sampai hari ini saya tidak menilai diri saya sufi. Sampai hari ini saya tidak memandang diri saya layak disebut sufi. Ya, pantas kita disebut sufi. Kita minimal kita pencinta sufi. Semoga yang, ya, sufi itu waris rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai sufi dan rumusan kita, cara mencintai kebatiniah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa asbab kerusaknya nama tasawuf? Karena ada orang yang bukan sufi memakai simbol baju mereka, apalagi tasbih mereka, sanad-sanad tarekat mereka, dan juga apa? Simbol-simbol zikir mereka, simbol-simbol kajian tauhid mereka itu dipakai. Oleh karena itu, supaya ilmu ini tidak amburadul, mesti kembali membaca kitabnya langsung. Nah, kalau beliau menulis kitabnya, kita masa cuma baca doang nggak mau. Ya, oleh karena itu Al-Imam Abul Hasan Syazili menjadikan kitab ini wiridan. Jadi ngaji kitab ini wiridan loh, ya. Jangan kirain kita nggak wiridan. Ini wirid apa? Wirid ilmu. Wirid ilmu, dan ini bagian dari taman-taman surgawi, ya. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah meluruskan niat kita semua. Apa kata beliau? Wa mimma hadarani fihi minan niyah, niat yang muncul dalam hatiku, an ukathir sawadal qaum bil i'tiza' ila tariqihim, memperbanyak, ya, sawadal qaum, mayoritasnya kaum sufi,
bil i'tiza ila tariqihim, dengan memunculkan thariqah jalan mereka, apa yang sebenarnya muncul dari ajaran mereka. Atau wal isyarah ila ahwalihim, isyarat mengenai ahwal mereka. Wa qad warada man kaththara sawada qaumin fahuwa minhum. Lalu ada satu riwayat yang dinukil oleh Muswardi dan juga ada oleh Imam Abu Ya'la, bahwa man kaththara sawada qaumin, siapa yang sering menceritakan hal-hal yang mayoritas atau dominan dari karakter satu kaum, fahuwa minhum, maka akan menjadi bagian dari mereka, ya. Itu asbabnya kenapa diribat masih kita pertahankan kajian Sirah Nabawi dan Tabaqat Sufiyah. Karena kalau sering baca, sering dengar, minimal kita akan terinspirasi meniru sebagian. Enggak 10, ya 9-nya, 10-nya, 7-nya, atau minimal antum 1 aja ambil, oke. Ya, sudah dapat nurnya, insya Allah. Lalu beliau berdoa. Doa inilah yang membuat kitab ini sampai ke kita hari ini. Wa arju minallahil karim sihatan niyyah fi. Ya, aku memohon kepada Allah niat yang lurus. Kemarin narjemah Simti Duror niatnya apa? Niatnya karena Allah, bukan? Oke, ya sudah, itulah. Sihatan niat, mohon ya Allah, jadikan karya ini tulus karena Engkau, wa takhlisaha min syawabin nafs, dan membebaskannya dari kekacauan jiwa. Itu yang kita sebut nafsiyah. Jadi pada ruh itu ada keikhlasan, pada jiwa, pada nafs ada apa? Pamrih. Ya. Saya kalau nafsiyah ngajar, saya tersinggungan sama antum. Telat datang saya tersinggungan. Tapi kalau saya pakai husnun niyah, saya nggak ada masalah. Suluk, ngelanggar adab, kalau saya pakai nafsiyah, saya tersinggung. Ini udah doain tiap hari, masih aja begitu. Ngedumel sendiri. Lah guru kok ngedumel, ngapain jadi guru? Ya, maka guru-guru yang emosional itu enggak, dia harus bertasawuf. Nih siapa aja guru kiai, hati-hati. Antum ada yang mau jadi kiai kan, pemarah, suka gebrak meja, itu kan masa lalu aneh semua itu. Ya, makalah lempar gitu kan. Siapa yang pernah dilempar? Oh ya, Bang Do pernah menyaksikan itu ya. Ya, mohon maaf kalau pernah Anda mengalami itu ya. Dan semua itu berubah setelah saya bertalaki, bersohbah dengan para ahlullah, ya, orang-orang yang kolbunya bersama Allah yang Maha Latif. Ya. Jadi ternyata Nabi itu orang yang paling sering seharusnya makan hati, tapi beliau berbesar hati. Beda nggak? Pilih makan hati itu berbesar hati. Besar hati. Itu yang disebut fa'fu. Maka berilah maaf. Beri maaf itu bahasa kitanya, hendaklah kau berbesar hati. Kalau hati kita sebesar gunung, lalu ada paku ditancepin di kakinya, berasa nggak? Khair, ya? Kira-kira begitu. Nah, semoga apapun yang menghalangi kita di jalan Allah, Allah tarik kita, dikembalikan ke jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu ma fatahallahu ta'ala alayya fihi. Nah, ini coba lihat, nggak merasa sok pinter. Semua yang Allah bukakan kepadaku dalam kitab ini minahun minallahil karim wa awarif. Ini lebih cakep dari malaikat ngomong yang di Quran tuh ya. Semuanya dari Allah. Udah selesai. Kalau malaikat apa katanya? La ilma lana illa ma'allamtana. La-nya masih pakai illa. Tiadalah kami punya ilmu kecuali kami masih punya ilmu yang pernah engkau ajarkan, kan gitu jadinya. Kalau ini beliau mutlak mengatakan, apa kata beliau? Semua yang aku buka di sini mutlak minah, anugerah dari Allah, bukan cerdasnya Suhrawardi. Beliau ini wafat 632, lahir 539. Imam Ghazali 505, berarti ini setelah Imam Ghazali, dan beliau jumpa dengan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kullu Suhrawardi Qadiri, kullu khalwati Suhrawardi wa kullu Suhrawardi Qadiri wa dan mereka punya jalur sendiri nanti. Suhrawardi punya jalur ke Abu Najib, Qadiri punya sendiri, tapi
mereka sudah didapat sibghah Qadiriyah. Baik. Lalu beliau menulis outline. Jadi ternyata di masa ini sudah ada outline. Ini yang mempopulerkan Imam Ghazali. Karena Ghazali itu master zaman itu, dan dia sudah mengadopsi banyak keilmuan dari luar, lalu disyahadatkan. Itu bahasa kita ya. Kalau bahasa ente mungkin disunat kali. Kohar ya, disunat itu. Walhasil apa yang terjadi? Sistematika yang pernah ada di Yunani, di India, di Persia, itu kemudian menjadi diadopsi sebaik mungkin. Mana ada di Sahih Bukhari? Ada nggak di Sahih Bukhari outline? Ini ada outline. Outline kalau di kampus kan kita buat. Setelah nulis bab 1 pendahuluan, nanti ada sistematika, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Baru kita kemudian menulis pembahasannya. Betul nggak? Ya, itu mirip-mirip seperti itu. Mereka canggih, lebih canggih dari kita sekarang, ya. Jadi wajarlah kalau buku-buku mereka ini tak lekang dimakan zaman, ya. Alhamdulillah, dan kita intisab, terhubung kepada mereka biiznillah. Setelah outline beliau mengatakan, jadi isi kitab ini 63 pokok ajaran Sufi yang merupakan ajaran kenabian. 63 pokok ajaran Sufi yang merupakan warisan kerohanian Nabi Muhammad SAW, dan ini diinspirasi dari umur Nabi Muhammad SAW 63. Oke. Fahadhil abwab taharrarat bi'aunillah. Semua bab ini tersusun dengan bantuan Allah, mencakup ala ba'di ulumis sufiyah wa ahwalim wa maqamatihim, mencakup ilmu para sufi, ahwal, maqam, adab, akhlak, garaib mawajidihim, hal-hal aneh yang muncul pada pengalaman spiritual mereka, haqa'iq, hakikat ma'rifat mereka, tauhid mereka, kehalusan isyarat mereka, dan kehalusan istilah, kerumitan istilah mereka. Jadi orang yang membaca kitab ini nggak mau membahas bab ini, membahas dari terminologinya, glosarinya, kata-kata kuncinya, silakan Anda akan salah faham baca kitab ini, ya. Fa'ulumuhum kulluha inba an wujdan. Boleh dibaca wujdan, ya. Ilmu mereka semuanya adalah pengkhabaran tentang apa yang didapat secara rohani, wa'tiza ila irfan, ya, kembali kepada kearifan, kemakrifatan, wa dzauqun tahaqqaqa bisidqil hal, rasa yang terbukti karena hal yang jujur. Walam yafi bistifai kunhi sahirul maqal li'annaha mawahib rabbaniyah, ya. Tapi perlu diingat, kata-kata tidak akan sanggup semuanya mengibaratkan kalam mereka, ya. Li'annaha, kenapa? Li'annaha mawahib rabbaniyah, karena yang dialami para sufi itu anugerah mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutannya apa? Mawahib rabbaniyah. Maju lagi, maju. Assalamualaikum. Wa manai haqqaniyah. Tuh, istilah haqqaniyah muncul nih, Datuk Dodo nih, yang tarekat haqqani nih. Haqqaniyah itu nisbat dari hak, ya. Rabbani, orang yang mendekat kepada kerububihan Allah disebut Rabbani. Orang yang bergantung kepada nama Allah As-Samad disebut As-Samadani. Imam Ghazali nulis begitu, sama mukharrijnya Said Imran yang dari Mesir, Darul Hadis, itu dikata-katain, Bu, ya. La hatta Arabi Misri ma yafham hadha. Orang Mesir, Arab nggak ngerti makna Samadani. Taunya mungkin dia Masdani kali, ya. Apa kata dia? Hadha hulul, hadha ittihad. Ya salam. Dia mau mentahqiq, mentakhrij, tapi malah menghina si pengarang dan mengatakan nih syahada apa-apaan lah, ini ittihad, ini hulul, ini ateis.
Itu antum bayangkan, orang Arab Mesir yang kata jago hadis itu, nggak semuanya ngerti bahasa-bahasa begini. Itulah kehebatan sanad dan guru. Ya, kok bisa begitu? Wajar Utsman Dimyati pindah ke Syekh Umayyah Dimyati, Musnid Dunya di zamannya, dia dapat isyarat pindah ke Makkah. Di Makkah dia punya murid siapa? Syed Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dapat sanad ijazah ammah. Ya, termasuk yang lagi lama ini Al-Habib Utsman bin Yahya, ya, mufti Batavia, itu murid langsung itu. Bahkan murid langsung bukan Syed Ahmad Dahlan, beliau murid langsung daripada Utsman Dimyati. Mungkin semasa dengan pengarang Simti Durar, ya. Simti Durar itu kan murid Syed Ahmad Dahlan. Sezaman dengan Khatib Minangkabau, sama semua. Jadi yang antum baru terjemah-terjemahin itu ya, itu orang sezaman semua. Ya. Selamat pusing ya. Wa manaih haqqaniyah. Manaih minhah. Anugerah Allah yang hak. Jadi al-haq memberi rasa, maka orangnya mendapat rasa itu namanya haqqaniyah. Allahnya tetap hak. Ya. Ketika Allah memberi rasa, al-haq bukan berarti dia menjadi hak. Dia hanya berintisab, terhubung kepada Allah yang maha hak, bukan ente jadi Tuhan. Ya. Jadi diberi rasa bertuhan bukan berarti kita jadi Tuhan. Kita hanya merasakan dzauq rabbani, dzauq haqqani, ya. Bukan kita menjadi Rabb, ya. Istazallaha. Benar nih. Ini harus pakai kacamata nih kita nih, ya. Ini nunnya 2 per 1, ya. Nggak ada nun, ya. Nih mata kalau silinder begini nih, kalau ngelihat titik banyak nih. Istanzalaha gitu ya. Istanzalaha safa'us sarair, yang dapat ditampung oleh kemurnian sir. Ya. Jadi dalam kolbu ada sir itu yang kalau dia bening, dia dapat menampung daripada apa? Anugerah tadi. Kalau dia nggak bening, nampung nggak dia? Malah jadi buyar lagi. Ya, jadi sebelum sebelum bertarekat apa, ya, belajar makrifat, ya, simpan dulu yang lain, jangan dicampur. Ilmu ini jangan dicampur-campur. Sekali dicampur tambah, ya, amburadul di dalam, ya, kacau dia. Wa khulusud dhamair, dan kemurnian jiwa. Jiwanya harus dibersihin dulu. Oleh karenanya, kalau orang belajar hakikat, belajar zikir, tapi tazkiyatun nafsnya belum, sisi emosinya belum dibenerin, terus dia belajar ma'rifat, apa jadinya? Belajar hakikat, apa kata dia nanti? Yang nggak paham apa yang saya pahami, kafir, nah, gitu jadinya. Akhirnya dia suka emosi dan menyalahkan orang yang beda dengan dia. Maka syarat belajar tasawuf itu tazkiyah. Jadi tazkiyatun nafs yang ada di kalangan salafi, kita nggak perlu batalkan. Biarkanlah para salafi wahabi itu mengajarkan tazkiyatun nafs. Nanti mereka mentok-mentok sendiri, nanti mereka akan mencari di atasnya tazkiyatun nafs apa? Tahliyatun nafs. Setelah dibersihkan, dia harus dipakaikan baju. Itu pakaian baju maqamat. Makanya selevel Ibnu Qayyim, setelah dia belajar tazkiyatun nafs dari gurunya Ibnu Taimiyah, dia belajar maqamat. Maka dia menjadi pensyarah pengurai kitab Manazilus Sairin. Betul nggak? Ya, judul kitabnya apa? Madarijus Salikin. Tahapan-tahapan makom-makom para pesuluk tuh, Pak. Orang Wahabi baca begini gimana tuh, ya? Maka kita nggak perlu menolak Wahabi sekarang. Cukup mereka akan berhenti pada satu bab judulnya tazkiyatun nafs. Mereka malu nyebut tasawuf, nggak apa-apa, karena tazkiyatun nafs hanya satu bab dari tasawuf. Ya, nanti lama-lama juga akan bertasawuf sendiri. Lama-lama akan kembali kepada jalan ketasawufan, ya, insya Allah. Makanya saya udah nggak minat lagi tuh debat-debat dengan Wahabi, ya.
Itu sebabnya kita doakan supaya Buya Yunal jangan tergoda dengan jalan kita yang ini. Nanti dia nggak mau lagi ngomong dalil ya. Kita sisihin dikit saja ya untuk rasa kita, semoga Allah tetap beri. Amin. Fasta'sat bikunha 'ala al-isyara wa tafa'at 'ala al-ibara wa tahadat al-arwa bidalati tasha'um wal itilaf wa qira'at qaiqa min bahril altaf. Ya. Maka ini akan akan muncul dalam diri isyarat, ibarat ya. Dan akan muncul tasya'um dan iktilaf dan lain sebagainya. Lalu beliau mengatakan di ujung paragraf ini yang paling penting, waqad indarasa katsirun min daqiqi ulumihim, dan sungguh telah terjadi kemunduran kemerosotan pada kebanyakan ilmu para sufi. Ini dia ngomong abad ke-7. Ini versi dia loh ya. Ini boleh nggak sepakat kan? Boleh nggak? Ini versi dia loh ya. Kaman tamasa katsirun min haqa'iqi rusumihim, karena sebagaimana simbol-simbol mereka juga terpalsukan. Waqad qala al-Junaid rahmatullah alaihi wa qaddasallahu sirrahu. Ini Junaid 3 abad sebelum dia. Apa kata Imam Junaid? Ilmuna hadza, ilmu kami ini qad tuwiya bisatuhu mundu kadza sanah, ya, telah terlipat, artinya nggak hilang, hanya terlipat ilmunya pada tahun sekian. Wa nahnu natakallam fi hawashi, yang kita bicarakan hanya uraian pinggirannya. Ini namanya ilmu hawashi katanya. Matanya sudah hilang. Ini pandangan ulama terdahulu. Wajar, kenapa? Buku-buku belum lengkap, sanad-sanad waktu itu masih sedang penuh dengan campuran dengan fitan azimah, ya. Kalau sekarang gimana? Ilmu sanad sudah lengkap, thariqat sudah muktabar, ya, thariqat sudah berdiri kuat. Sebenarnya untuk identifikasi ilmu ini apakah hilang atau tidak, itu mudah untuk verifikasinya. Sangat mudah. Sebagaimana mau ngecek ilmu fikihnya benar nggak nih? Benarkah ini fikih Syafi'i? Gampang nggak? Bisa nggak ngecek? Ada orang buka kitab, judulnya fikih sunnah. Cek itu fikih apa? Bukan Syafi'i, bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Hanbali. Ternyata dia lintas mazhab. Oke, kitab Zubat, itu apa? Syafi'i, kok tahu? Emang dia bilang kan? Ya, I'anatul Talibin, syarah daripada bukunya Malibari. Ya, kok tahu? Kok dia ngeklaim ini loh mazhab Syafi'i? Antum verifikasinya pakai apa? Sudah ada qawaid dari mazahib Syafi'i, sudah ada manhajnya, maka verifikasinya cukup ke manhaj Syafi'i, ke kayak gimana? Kok orang ngaku-ngaku ini mazhab Syafi'i? Oke? Kalau orang ngaku ini tasawuf salaf, tasawuf Junaid, gimana cara verifikasinya? Cek aja, ya. Dan ternyata banyak hari ini orang ngaku, kita kan nyebut manhaj kita Junaid, Ghazali, Syazili, gitu kan? Manhaj Junaid itu sudah dirapikan oleh Ghazali. Maka kalau ingin ikut manhaj Junaid, ikutilah manhaj Imam Ghazali. Coba cek mereka hari ini berbicara ma'rifat, berbicara hakikat, bicara thariqah, sesuai nggak dengan manhaj Ghazali? Sudah jelas, ya. Kita kalau diajak baik-baik ngobrol itu kita mau, tapi kalau niat mereka nggak benar, cara ngundangnya nggak benar, kita nggak mau juga, ya. Tapi nanti akan ada masa, Bu, ya, itu kita akan terima perdebatan terbuka itu, tapi dengan cara baik. Jatmannya dibenerin dulu, ya. Jatmannya jangan dipolitisasi dong, ya. Emang ente doang yang punya jatman, ya. Kita juga pengurus tempat lain nih kan. dulu abis itu udah nggak lagi. Alhamdulillah, Bu, ya, kita sudah mulai aktifkan, Bu, ya, Dewan Thariqat. Kelamaan ini, ya, yang dari pusat kita kembalikan lagi sama tempat munculnya, ya. Di tempat munculnya sudah kita aktifkan lagi, tinggal nanti koordinasi lah dengan, ya. Kalau yang di PB itu struktural orangnya, kalau yang di kampung itu mursyidnya langsung di tempat dulu, di negeri yang dulu
dia lahir, ya. Terserah disepakati atau tidak lah itu, ya. Wa bada hadzal qaul minhum fi waqtihi ma'a qurbil ahdi bil salaf. Bayangkan, kata beliau nih, kalimat begini muncul padahal zaman beliau dengan salaf. Itu beliau zaman salaf. Wa salih tabi'in, masanya dekat dengan tabi'in. Fa kaifa bina dzalika ma'budil ahad. Terus gimana dengan kita sekarang? Ya, wa qillatil ulama zahidin, sedikit sekali ulama yang zuhud wal arifin, dan orang-orang yang arif bihaqaqi ulumuddin, ya. Kalimat ini sebenarnya mirip dengan yang dia bantah sebelumnya. Dia kan bantah sekarang tidak ada wali, kan gitu. Sama dengan kitab Khatmul Aulia, kan orang bilang, oh kalau itu mau wali nggak mungkin, kalau sekarang udah nggak ada. Itu kan dia sudah bantah. Ilmu ini akan senantiasa ada setiap zaman. Jadi cara mengembalikan, menghibur diri, ini kan bagian dari ketawaduan dari beliau. Gimana cara balikinnya? Balikin aja ke halaman 154. La yazalu fi kulli asrin wa zaman minhum ulama qa'imuna bil haqq. Udah selesai dah. Setiap masa akan muncul ulama, ya, yang akan menegakkan al-haq pada ilmu ini, mengajak kepada kebenaran pada ilmu ini. Jadi nggak usah khawatir, ya. Berarti ilmu tasawuf sekarang masih ada nggak? Kalau ngikutin manhaj beliau yang awal, ilmu tasawuf yang mengikuti batiniah Rasulullah itu masih ada nggak? Lah masih, lewat thariqah, lewat kajian kitab, kajian haqiqah, kajian ma'rifat, ya. Insya Allah. Wallahu al-ma'mul ay qabila juhdal muqil bi husnil qabul innahu khairu mas'ul walhamdulillah rabbil alamin. Sudah berarti ini kitabnya? Belum, ini baru mukadimahnya.